Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha SDIT Alam Biruni? Baik, hari ini bertemu lagi bersama Ibu Dian dalam pembelajaran tematik masih di tema 6, yaitu Mupel PKN subtema 3, tentang keragaman sosial karena berbagai jenis usaha. Jadi itu ya materi kita pada hari ini. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah masuk minggu ketiga atau subtema 3. Insya Allah minggu depan itu kita akan melaksanakan ulangan harian tema 8 ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Oke, baik. Selanjutnya, keragaman jenis usaha dalam kegiatan ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Untuk mendukung keragaman sosial, kebersamaan dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan demikian, keragaman sosial akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Nah, keuntungan dari keberagaman sosial karena adanya berbagai jenis usaha yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi itu ya keuntungan dari keragaman sosial karena adanya berbagai jenis usaha. Jadi kan di tempat kita ini ada banyak usaha ya, berbagai macam jenis usaha itu memiliki keuntungan. Jadi keragaman sosial, keuntungan dari keragaman sosial karena adanya berbagai jenis usaha. Yang pertama tadi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua itu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian yang ketiga, tersedianya semua kebutuhan barang atau jasa. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Dan yang kelima adalah memudahkan masyarakat mendapatkan barang atau jasa ya. Jadi semakin banyak jenis usaha, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari keragaman sosial yang terjadi karena adanya berbagai jenis usaha. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sekarang sikap toleransi atas keragaman budaya. Apa ini toleransi? Ya, toleransi ini saling menghargai ya, atau biasanya kita sebut dengan tenggang rasa, saling menghargai. Nah, sikap toleransi yang bisa kita lakukan di lingkungan tempat tinggal kita adalah, jadi itu ya, sikap toleransi itu artinya adalah saling menghargai. Jadi ini ada 5 sikap toleransi yang bisa kita lakukan di lingkungan tempat tinggal. Baik. Yang pertama itu bangga terhadap keragaman budaya di masyarakat. Nah, jadi di tempat tinggal kita itu kan terdapat berbagai macam budaya ya. Jadi sikap kita yaitu kita bangga memiliki keragaman budaya di lingkungan masyarakat kita. Kemudian yang kedua itu adalah menghargai perbedaan sosial budaya di lingkungan. Ya, ini sering sekali ya Ibu Dian jelaskan. Jadi walaupun kita ini berbeda-beda, Indonesia ini kan terdapat berbeda-beda ya, berbeda-beda agama, suku, budaya, adat istiadat. Namun kita harus menghargai perbedaan sosial budaya tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah saling membantu tanpa membeda-bedakan sosial budaya. Jelas ini ya, misalnya kerja bakti, gotong royong di lingkungan tempat tinggalnya misalnya ya. Walaupun di situ terdapat orang yang berbeda agama dengan kita ataupun orang yang berbeda suku dengan kita, namun kita harus tetap saling membantu tanpa membedakan sosial budayanya. Kemudian yang keempat itu berteman tanpa membeda-bedakan status sosial budaya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau anak direktur ya. Kita nggak boleh membeda-bedakan, semuanya sama, berteman dengan siapa
saja. Kemudian yang kelima, bersikap adil terhadap semua warga meskipun berbeda sosial dan budaya. Nah, itu ya sikap toleransi atas keragaman budaya yang bisa kita lakukan itu ada 5. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikut. Nah, sikap pelaku kegiatan ekonomi dalam persaingan usaha ya. Nah, persaingan yang sehat antara pelaku kegiatan ekonomi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, persaingan hendaknya tidak boleh menjadi sumber permusuhan. Jadi, misalnya ada yang jualan bakso, kemudian ada lagi yang jualan bakso. Walaupun sama-sama jualan bakso, pelaku kegiatan ekonomi ini harus bersaing secara sehat ya, tidak boleh menjadi sumber permusuhan. Berikut ini adalah sikap yang sebaiknya dimiliki pengusaha ya dalam menghadapi persaingan usaha ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas dan pelayanan ya. Kemudian membuat produk yang bervariasi. Dan berikutnya bekerja sama untuk membesarkan usaha, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, menteladani sikap positif pengusaha lain yang sukses. Jadi sesama pengusaha, misalnya usaha bakso ya, misalnya jualan bakso, itu kan di pasar itu banyak sekali yang jualan bakso ya. Nah, kita nggak boleh bersaing secara tidak sehat karena itu bisa menjadi sumber permusuhan. Nah, bagaimana cara kita bersaing dengan sehat? Ya, kita harus meningkatkan kualitas dan pelayanan kita. Misalnya, pelayanan kepada pelanggannya harus lebih baik. Kualitas produk yang kita buat harus lebih baik. Misalnya, terus membuat produk yang lebih bervariasi. Misalnya bakso yang isi telur, misalnya diisi apa, baksonya pokoknya yang bervariasi ya, sehingga memunculkan minat para pelanggan untuk berbelanja di tempat baksonya, bukan dengan cara bermusuhan dengan tukang bakso yang lain. Tidak boleh ya, itu contohnya usaha bakso. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lainnya, harus bersaing secara sehat. Kemudian, nah, nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman masyarakat, dalam keragaman sosial. Kita lihat contoh kegiatan yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial itu yang pertama, warga melakukan kegiatan rutin bersama. Nah, ya. Contohnya itu kegiatan rutin bersama. Kita lihat gambarnya. Oke. Kemudian tuh ya, warga bersama-sama membersihkan lingkungan. Nah, warga melakukan kegiatan bersama, misalnya itu ya, membuat apa ini? Oh iya, membuat tas ibu-ibu PKK itu ya. Kemudian ini yang bapak-bapaknya menjaga pos ronda atau siskamling. Kemudian warga bersama-sama membersihkan lingkungan ya. Nah, ini contohnya kerja bakti itu ya. Nah, bersama-sama ya. Kemudian warga bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah di antar warga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Tuh contohnya di rembuk ya, atau di dibicarakan secara bersama-sama. Kemudian saling membantu saat ada warga yang tertimpa musibah. Nah, ini misalnya rumah warganya misalnya terkena angin puting beliung, jadi saling membantu ya dalam membuat rumahnya. Kemudian yang kelima itu menghadiri musyawarah warga untuk kepentingan bersama. Nah, ini musyawarah, misalnya pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala lingkungan, itu nyoblos ya, pemungutan suara.
Kemudian menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jadi kita sebagai warga negara itu harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kita harus menghargai ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Kemudian ini ya, menumbuhkan usaha persaingan yang sehat. Caranya yang seperti tadi yang Ibu Dian jelaskan tadi, dengan meningkatkan kualitasnya, membuat produk yang lebih bervariasi, meningkatkan pelayanannya itu ya. Kemudian menghormati usaha orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Misalnya wah dia itu baksonya lebih ramai daripada saya. Nah, kita menghormati, oh itu memang rezekinya dia. Nah, bagaimana cara kita supaya bakso kita juga sukses, bakso kita juga berhasil, ramai pengunjungnya dengan cara apa tadi? Tadi yang Ibu Dian jelaskan, meningkatkan pelayanannya, misalnya meningkatkan cita rasanya, misalnya ya, meningkatkan variasi produk-produknya gitu ya. Kemudian, nah ini gambarnya ya. Kemudian menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Jadi kita harus menjunjung tinggi apapun jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain ya. Mau dia petani, polisi itu ya, kita harus atau kurir pos itu ya, dokter, nelayan, kita harus menjunjung tinggi jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, kita meneladaninya, misalnya ada pengusaha yang sukses. Nah, oh dia itu sukses seperti ini, dia giat, produknya enak, misalnya produknya bagus. Nah, kita meneladaninya, meneladani keberhasilannya dengan meniru sikap yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, ini ya. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan materi MUPEL PKN kita pada hari ini. Ibu Dian ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu Dian sampaikan bermanfaat untuk kamu semua ya. Oke, di akhir kata Ibu Dian ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan masker jika keluar rumah. Bye bye.